Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di hukum wad'i selanjutnya setelah kemarin membahas tentang sabab. Sekarang membahas tentang syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyartu ma yalzamu min adamihil adam lil masyrut. Syarat, hukum wad'i syarat itu sesuatu yang wajib dari tidak adanya adalah tidak adanya masyrut. Jadi syarat itu ketika tidak ada maka wajib, masyrutnya pun tidak ada. Ketika syaratnya ada, ketika masyrutnya tidak ada, maka menetapkan yalzamu, masyrutnya tidak ada. Seperti contoh yang paling gampang, wudu dan sholat. Wudu ini syarat, sholat ini masyrut. Ketika wudhu ini tidak ada, maka masyrutnya sholat ini pun juga tidak bisa atau tidak ada. Di wudhunya tidak ada, berarti tidak punya wudhu, juga tidak bisa sholat. Wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lahu. Dan tidak menetapkan dari wujudnya syarat adalah wujudnya dan tidak menetapkan tidak adanya masyrut. Artinya ketika syarat itu wujud, maka tidak menetapkan wujudnya masyrut. Seperti contoh wudhu dan sholat tadi. Ketika wudhunya ada, maka belum tentu sholatnya ada. Ketika wudhunya ada, belum tentu sholatnya ada. Karena mungkin belum masuk waktu. Wala adamun lahu, dan tidak menetapkan wujudnya syarat, tidak menetapkan adamun lahu, tidak menetapkan ketiadaannya masyrut. Artinya apa? Jadi wujudnya wudu syarat itu tidak menetapkan wujudnya, tidak menetapkan tidak adanya masyrut, berarti tidak adanya sholat. Bahkan terkadang wujudnya syarat yaitu wudu, wujudnya syarat wudu ini ya, wujudnya syarat itu terkadang menetapkan tidak adanya sholat. Seperti contoh ketika sholatnya ada mana di dalam sholatnya. Seperti contoh waktu yang dijalankan sholat itu adalah waktu nahyi, waktu dilarang melaksanakan sholat. Maka adanya wudhu ini belum tentu menetapkan tidak menetapkan tidak adanya sholat. Bahkan tidak adanya sholat ini kadang ditentukan oleh adanya wudhu. Di wujudnya wudhu ini terkadang menetapkan tidak adanya sholat. Seperti contoh sholat di waktu yang makruhah atau waktu yang manhiyah, waktu yang al-manhi anhu. Kharaja bil qaidil awal al-mani, terkecuali dengan qaid awal adalah al-mani. Idla yalzamu min adami syai'un, karena ketika tiadanya mane itu tidak menetapkan sesuatu. Seperti contoh haid. Haid ini maniknya sholat. Ketiadaan haid ini tidak menetapkan sesuatu apapun bagi sholat. Wabisani, terkecuali dari qaid yang kedua adalah as-sababu sabab. Id yalzamu min wujudihil wujud, karena wujudnya sabab ini menetapkan wujudnya musabbab. Seperti contoh kemarin zawal dan zawal besertaan dengan kemarin agak lupa. Zawal dan wujubuz zuhri ya. Zawal ini sababnya, wujubuz zuhri adalah
musababnya. Nah, kalau sabab ini wujudnya sabab, wajib ada wujudnya musabab. Wazada al aslu kakasirin fi ta'rifi lidatihi. Dan kitab asal Jam'ul Jawami menambahi seperti halnya banyakkan kitab yang lainnya di dalam tarifnya menambahi lidatihi. Liyudkhila asyarto al-muqarina lisabab, supaya memasukkan syarat yang besertaan dengan sabab. Jadi syaratnya berbarengan dengan sabab. Fayalzamu al-wujudu, maka wajib wujudul masyrut atau wujudul musabbab kalau di sini karena syaratnya muqarin li sabab. Kawujudil hauli, seperti adanya haul 1 tahun, alladzi huwa syartun liwujubi zakati, yang mana haul ini adalah syarat wajibnya zakat. Ma'an nisabi alladzi huwa sababun wujub, besertaan dengan nisab yang mana nisab ini adalah sabab wujubnya zakat. Maka wajib wujud, berarti wujud wajibnya zakat itu wajib. Wal muqarina lil mani'i, dan syarat yang besertaan dengan mane'. Kataini alal qauli, seperti halnya hutang. Menurut satu pendapat bahwa hutang itu bi'annahu mani'un min wujubi zakat, hutang itu mencegah wajibnya zakat. Fayalzamu al adamu, maka wajib tidak ada, artinya tidak adanya masyrut. Faluzumul wujudi wal adam fi dzalika, maka wajibnya wujudul masyrut, adamul masyrut di dalam syarat yang besertaan dengan sabab dan mane' itu liwujud disababi, karena wujudnya sabab, wal mani'i la lidzati syarti, bukan karena syarat tapi karena sabab dan mane' yang besertaan dengan syarat itu. Wa hadzaftuhu li adamil ihtiyaji ilaihi, dan saya membuang, Imam Zakaria al-Ansari membuang lidzatihi tadi karena tidak membutuhkan itu di dalam apa yang disebutkan di atas. Idzil muqtadi lilzumil wujud wal adam, karena konsekuensi muqtadi bagi tetapnya wujudnya masyrut dan adam, innama huwa as-sabab wal mane', itu karena sabab dan mane'. Jadi wajibnya zakat tadi, wujudul masyrut atau wajibnya zakat itu tadi karena sabab, dan tidak adanya wajib zakat tadi seperti halnya karena ada hutang itu adalah karena mane', la syartu, bukan karena syarat. Summa huwa, kemudian summa huwa, kemudian syarat itu ada yang akli, kal hayatil ilmi, seperti halnya syarat hidup untuk mendapatkan ilmu. Untuk mendapat ilmu harus hidup syaratnya. Ilmu ini masyrut, al hayat ini syarat. Wa syar'iyyun, dan syariat, kat toharoti li sholati, toharoh ini syarat syar'i, sholat ini masyrutnya. Wa adiyun, dan syarat adi, karena spis sulami, seperti memasang tangga ya, lisu'utis sathi, untuk menuju loteng, untuk menuju tempat atap. Nasbis sulam ini adalah syarat, su'utis sathi ini adalah masyrut. Walugawiyun, dan syarat lugawi, kama fi akrim fulanan inja, seperti dalam contoh akrim fulanan, muliakanlah fulan, seseorang, inja, jika dia datang, al ja'iyah, yaitu yang datang. Wasayati fi mabhasit takhsisi, dan keterangan ini, keterangan syarat lugawi ini akan datang di dalam pembahasan taksis. Wa ta'rifi huna li syarti bima dzukir, dan olehnya saya menta'rifi di sini kepada syarat, jadi syarat dita'rifi oleh Mbak Musannaf bima dzukira, dengan ta'rif yang disebutkan di atas. Wa in syamila al-lughawi, walaupun juga memuat syarat lugawi, ansabu, itu lebih pantas, lebih munasabah, min ta'khiril asli, dibandingkan olehnya kitab asal mengakhirkan kepada definisi syarat sampai pembahasan mukhassis. Jadi perbedaannya kalau di Lubul Usul sini syarat sudah didefinisikan sampai membahas tentang syarat lugawi, akan tetapi di kitab asal Jam'ul Jawami syarat itu tidak didefinisikan. Didefinisikan nanti di pembahasan mukhassis. Wal mani'u al muradu, kita masuk ke hukum wad'i yang ketiga.
manek. Wal mani'u al muradu indal itlaq kama huna wa huwa mani'ul hukmi. Adapun manek dan yang dimaksud ketika dimutlakkan di sini adalah mani'ul hukmi. Nanti ada mani'us sabab, ada mani'ul hukmi. Ini yang mencegah hukum. Manek adalah wasfun wujudiyun, sifat yang wujudi, la adamiyun, tidak sifat adami. Artinya sifat wujudi itu sifat yang memang sifatnya wujud, bukan sifat adam. Seperti contoh, sholat itu tidak wajib karena ada manek, yaitu berupa haid. Haid mananya sholat itu merupakan wasfun yang wujudiyun, sifat yang wujudi. Berbeda halnya ketika sholat itu tidak wajib karena belum balik. Adamul bulug, belum balik, itu sifat yang adami, bukan sifat yang wujudi. Zohirun yang zohir, sifat yang zohir itu sifat yang bisa dinalar oleh manusia. La khofiyun, bukan sifat yang samar. Mundobitun yang terukur, la mutoripun, bukan yang tidak bisa terukur. Mu'arifun yang memberikan pengertian, nakidul hukm yang memberitahu kebalikan hukum. Ay hukmis sababi, yaitu hukumnya sabab. Kal qotsli fi babil irsi, seperti halnya membunuh di dalam bab warisan. Fa innahu mani'un, karena sesungguhnya membunuh itu mencegah min wujudil irsi al musabbabi anil qarabati aw ghairiha, dari wujudnya waris, yang waris ini wajibnya wujudnya mewaris ini disebabkan dari kekerabatan atau yang lainnya. Li hikmatin wa hiya adamu isti'jalil waris mautam warrasihi biqaslihi. Hikmah itu adalah adamu isti'jalil waris, tidak bolehnya waris tergesa-gesa terhadap kematian ahli warisnya, terhadap kematian yang diwarisinya, sebab dengan cara membunuhnya. Jadi hikmahnya itu adalah tidak boleh tergesa-gesa tidak boleh tergesa-gesa terhadap kematian yang diwarisinya dengan cara membunuhnya. Amma mani'us sababi wal illati, adapun maniknya sabab dan ilat, wala yudkaru illa muqayyidan bihatimah, dan itu tidak disebutkan kecuali dikaiti dengan salah satu dari sabab dan ilat, fasyati, maka keterangannya akan datang fi mabhasil ilat, di dalam pembahasan ilat. Allah alam.